Baik, kali ini kita akan belajar latihan uji kompetensi jurusan akuntansi di mata pelajaran komputer akuntansi Mayub Accounting. Oke, di sini saya sudah sediakan soal dari latihan uji komnya. Lalu di sini saya sudah sediakan aplikasinya juga, aplikasi Mayub versi 18. Kalau teman-teman ingin download aplikasinya, saya akan sertakan di deskripsi ya link downloadnya, dan ada tutorial bagaimana cara melakukan downloadnya. Juga saya akan coba simpan link soal juga di deskripsi. Jadi teman-teman yang ingin download soalnya silahkan boleh diklik saja link yang ada di deskripsi. Oke, baik. Langkah pertama kita akan buat data perusahaannya dulu. Di sini nama perusahaannya udah Rapena. Kita akan coba di create, di next, company name-nya di sini isi Rapena, alamatnya di Jalan Yosudarso, Jakarta. Kita paste saja, nomor telepon juga, biar cepat ini bisa di copy paste ya, email juga. Udah di next. Nah, di sini tahunnya itu 2017 ya. Sesuaikan. Sini 2017 November. Ini Desember, ini pakai November saja. Next. Ini kita kondisi pilih yang nomor 2 saja ya, karena nanti kita akan import. Next, terus disimpan. Lalu di next kita pilih command center. Oke. Di sini untuk membuat data perusahaannya sudah beres, tapi ada beberapa catatan ya yang tidak boleh kalian ataupun teman-teman lewati ataupun salah ya. Yaitu pada saat input bulan dan tahun ya. Tahunnya 2017, last month-nya Desember, lalu conversion-nya di November kayak gitu ya. Karena kalau misalkan tahun dan bulan itu kalau salah tidak bisa diperbaiki kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan memperbaikinya hanya bisa dengan cara mengulangi dari awal ya, ataupun membuat data perusahaan baru lagi. Oke, langkah pertama kita harus buat dulu data dari daftar akunnya ya. Ini ada nama-nama akunnya, ada Casing Bank, PT Cash, akun receivable dan lain sebagainya. Ini bisa kita buat di akun lalu akun list kayak gitu ya. Lalu kita akan awali dari aset. Caranya di sini ada tombol new, kita klik saja. Yang pertama di sini ada cash in bank. Kita langsung posisikan akun tipenya di bank, nomornya 1100, enter, kita masukin cash in bank. Sudah, kita klik OK. Nah, nanti di sini muncul satu akun dengan nama cash in bank. Yang kedua kita isi tipenya di bank, akun numbernya 1200, namanya Petty Cash. Nah, kita bikin lagi yang ketiga untuk akun tipenya tidak usah dirubah saja ya. Ketiga 1300, namanya akun receivable. Berikutnya keempat, allowance.
allowance, dan seterusnya. Cara bikinnya kayak gitu ya. Nah, perlu diingat dan perlu dicatat, untuk tipe akun cash in bank dan petty cash ini posisinya harus dalam tipe bank ya. Kalau misalkan di sini tipenya kita tidak rubah ke bank, nanti pada saat kita kerjakan transaksi ataupun link akun juga, di PayProm akunnya tidak akan muncul akun cash in bank dan petty cash kayak gitu ya. Oke, mungkin untuk membuat daftar akun seperti itu caranya ya. Nanti untuk sisanya akan saya coba import saja agar lebih cepat ya. Tapi untuk diimport ini harus memiliki datanya dulu ya. Nah, di sini sudah terisi semuanya ya. Barusan sudah diimport. Tapi di sini akan saya coba sesuaikan dulu karena memang di sini ada beberapa akun yang tidak kita gunakan dan ada akun yang double ya. Nah, ini tidak kita gunakan. Namanya provision akun, kita delete saja. Lalu ada ini investment akun, kita delete saja. Lalu di expand di sini ada Wix. Lalu di sini juga ada Wix. Wix-nya ada 2 ya. Kita gunakan Wix yang ada di aplikasi saja, yang ada linknya ya, yang ada checklistnya. Jadi yang ini yang baru dihapus saja. Biar Wix-nya jadi ada 1, jadi ini saja kita ganti saja nomornya 170. Jadi kalau misalkan ada akun yang sudah ada, jadi nggak usah bikin lagi gitu ya. Kalau sudah ada nggak usah bikin lagi. Oke, sudah berarti ya. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk mengisi saldo dari neraca ya, saldo neraca atau trial balance-nya. Nah, di sini saldo trial balance-nya, neracanya. Untuk input saldo neraca itu ada di setup ya, balance, akun opening balance, ini diulangi lagi ke setup, balance, akun opening balance. Nanti di amount live-nya di sini harus jadi 0 ya pada saat kita sudah input semua saldonya kayak gitu. Oke, kita akan awali dari cash in bank dulu. 42770. Untuk ini tidak perlu saya jelaskan kembali ya cara inputnya, karena kalian juga pasti sudah paham ya. Jadi kalau misalkan saldo normalnya di debit, kita cek saldo normalnya di mana. Ternyata di saldo normalnya misalkan ada di debit, ternyata di soalnya ada di debit juga, jadi kita input langsung, tidak usah menggunakan min. Tetapi kalau misalkan kebalikannya, saldo normalnya di debit, ternyata saldonya di soal ada di kredit, kita harus menggunakan tanda min kayak gitu ya. Seperti ini, allowance di sini saya gunakan tanda min depannya ya, karena memang kode akun 1 itu saldo normalnya ada di debit, sedangkan di soal di sebelah kanan senilai 11.800.000 itu posisinya ada di kredit. Jadi pada saat kita input allowance, kita harus gunakan tanda min. Jadi soalnya 11 juta, jadi di Mayop min 11 juta kayak gitu ya. Oke, kita lanjut kembali. Harus pakai min ya, equipment
akumulasi depresiasi ini harus menggunakan min 16.500 karena memang kode akun 1 itu di debit dan di soal itu 16.500 ada di kredit. Kalau di soalnya saldonya kosong, jadi kita tidak usah isi saja, langsung dilewat saja. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nanti yang ada di bawah ini harus nol kembali kayak gitu ya. Dalam artian ini tidak ada selisih antara debit dan kredit. Oke, kalau sudah di oke saja. Selanjutnya kita buat pajak dulu ya, dan link akun juga. Kita klik ke tax code. Lalu di sini kita akan rubah kode pajak GST yang ini ya. GST, klik saja panahnya jadi PPN. Oke, deskripsinya pajak pertambahan nilai. Link akunnya pakai PPN outcome dan PPN income. Klik OK, lalu close. Kalau misalkan video saya terlalu cepat, teman-teman bisa di stop saja, ataupun diulang-ulang gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke setting link. Setting link itu ada di setup, link akun, kita ke sales dulu. Nah, di sini untuk asset for tracking receivable kita ya input dengan akun receivable dan pembayarannya pakai cash in bank ya. Dan untuk link akun yang di bawah ini, keempat link akun ini tidak kita gunakan ya, tidak kita checklist, kita klik OK saja. Setup, link akun kembali ke Putcash. Untuk yang Putcash di sini diisi dengan akun payable, bawahnya diisi dengan cash in bank. Nah, yang bawahnya ini yang 5 link akun ini yang kita gunakan hanya satu, yaitu yang iPreg ya, diisi dengan PregPay. Oke, gitu ya.
Oke, berikutnya di sini kita akan kerjakan atau kita akan buat kartu utang piutang ya, ataupun customer supplier. Oke, cara buat kartu utang piutang itu atau customer supplier itu ada di card file card list ya. Kita buat dulu datanya dari customer dulu, kita posisikan di customer. Kita klik tombol new. Yang pertama di sini ada JB Alex. Nomornya C001. Alamatnya kita copy saja. Nomor telepon juga kita copy saja. Country Indonesia. Oke. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi kita isi dulu di nama perusahaannya Digital Alex, card ID-nya sesuaikan dengan nomor yang ada di soal. Lalu untuk alamat kita sesuaikan saja. Untuk state kita isi DKI Jakarta, kode pos kosongkan, country Indonesia. Nomor telepon sesuaikan dengan soal saja. Kita buat kembali maju Alex. Nomornya C003. Saja biar cepat. Terakhir panen Alex. Oke, di sini saya sudah buat 4 data customer atau piutang. Kita buat data suppliernya. Sama caranya, klik new saja, sesuaikan dengan soal. Alamatnya juga sesuaikan saja. Nomor telepon juga sesuaikan saja. Kita tinggal pindahin aja kalau ini. Ini ngerjainnya agak ngebut ya, biar durasinya tidak terlalu panjang.
Oke, di sini customer-nya kita sudah bikin 4 dan supplier-nya kita sudah bikin 3 sesuai dengan customer dan supplier yang ada di soal. Kalau sudah, kita close saja. Berikutnya kita akan input saldo dari customer dan supplier atau utang dan piutang. Nah, di sini soal sudah ada ininya daftar saldonya ya. Kita tinggal sesuaikan saja. Nah, cara inputnya itu ada di setup ya, lalu balance, lalu customer dan supplier. Kita akan awali dari customer dulu, customer balance dulu. Lalu di sini kita akan awali dari JBLX, sesuaikan dengan urutan yang ada di soal ya. Kita akan awali dari JBLX. Caranya kita klik saja JBLX, lalu di bawah ada add cell, klik add cell, lalu di enter satu kali. Untuk terminnya atau syarat pembayarannya ini di in a given, balance due-nya 30, lalu dendanya ini 1% ya. Gitu ya. Jadi di sini jadi net 30. Invoice-nya kita boleh isi F1112, sesuaikan ya. Tanggalnya tanggal 25 bulan 11 2017. Customer PO tidak ada. Memonya saldo awal piutang. Dan nominalnya ini total including tax ini yang kita input itu yang jumlah ya. Yang jumlah. Nah, pajaknya 3.100.000 sama dengan PPN outcome. Kita record saja. Lalu pilih OK. Berikutnya kita add cell kembali, posisikan customer name-nya jangan di JBLX, kan barusan udah. Jadi kita posisikan di digital LX. Nah, kita input di digital LX. Terminnya masih sama, ini in a given 30 dan ini 1. Lalu nomor fakturnya kita input juga. Tanggalnya tanggal 29 bulan 11 2017. Memonya saldo awal piutang. Nominalnya senilai 28.600.000. Pajaknya 2.600.000 ya. Sudah kita record. Oke, lagi. Kita add cell lagi. Posisikan di maju. Terminnya rubah kembali 31. Lalu invoice-nya itu sesuaikan saja. Tanggalnya tanggal 23 bulan 11 2017. Memonya saldo awal piutang. Dan nominalnya 19.800.000. Kita add cell kembali. Ini kita input di panen ya. Pokoknya urutannya selalu seperti itu ya. Tanggal 24. Pada saat kita selesai mengerjakan ataupun input saldo piutang dagang atau saldo customer, di sini bakalan ada tulisan congratulations ya, dalam artian ini sudah balance gitu ya, sudah sesuai gitu ya. Kita klik OK saja, OK kembali. Nah, di sini out of balance amount-nya jadi 0 ya, tidak ada selisih ya. Kita lanjut kembali, ini di cancel saja atau di close saja. Lanjut kembali mengisi daftar saldo utang dagang. Nah, cara mengisi daftar saldo utang dagang itu di setup lagi, di balance, lalu di supplier balance. Kalau tadi di customer, kalau sekarang di supplier. Ya, kita akan input dari PT Sahabat Jaya dulu. Kita klik saja Sahabat Jaya, lalu add forecast. Untuk terminnya ini sama ya, seperti yang tadi. Isi 30 saja.
invoice-nya itu yang ini. Tanggalnya 23 bulan 11 2017. Saldo awal utang nominalnya 23.100.000. Edsel kembali, posisikan di FA makmur. Tanggalnya tanggal 20. Saldo awal utang nominalnya 17.600.000. Kita add sell kembali untuk supplier yang ketiga, yaitu Margonda. Oke. Hutang nominalnya 28.600.000. Kita record. Nah, ini juga sama ya, ada tulisan congratulations, berarti ini sudah selesai gitu ya. Klik OK saja, OK kembali. Di sini out of balance semuanya jadi 0 kayak gitu ya. Dalam artian untuk buat daftar customer dan suppliernya ini sudah balance, sudah sesuai ya. Berikutnya kita akan input persediaan. Kita akan input persediaan. Oke, persediaannya ada dua, yaitu HP Pavilion dan Dell Inspiron. Cara isinya ini di inventory, lalu di item list, lalu kita klik new. Item numbernya kita sesuaikan dengan kode yang ada di soal. Enter, namanya HP Pavilion 14. Untuk penamaan dari name ini gunakan caps lock saja ya, atau huruf besar saja ya. Link akunnya di sini kita gunakan semuanya. Untuk I buy this item kita isi dengan cost of goods sold. Untuk I sell this item kita gunakan sales. Dan untuk inventory-nya kita gunakan merchandise inventory ya. I buy this item, cost of goods sold. I sell this item, sales. I inventory this item, kita gunakan merchandise inventory. Kita ke buying detail. Di sini kita ganti pajaknya dengan PPN. Lalu kita ke selling detail, pajaknya ke PPN juga. Untuk standar cost mau diisi, enggak juga tidak apa-apa ya. Biar cepat. Apa jadi nggak kalau saya nggak diisi, biar cepat. Kita klik new kembali untuk yang DI15 atau yang Dell ya. Link akunnya isi juga. Nah, kalau yang kedua pada saat kita checklist, ini link akunnya secara otomatis terisi kayak gitu ya, mengikuti dengan link akun dari HP Pavilion yang tadi ya. Kita klik OK saja langsung. Nah, di sini belum selesai karena saldonya juga belum kita input. Cara input saldonya dan on hand-nya itu ada di sini, di Just Inventory gitu ya. Ada di Just Inventory. Kita klik saja Just Inventory-nya. Tanggalnya sesuaikan dengan tanggal yang ada di soal, yaitu tanggal 30 bulan 11 tahun 2017. Memonya saldo awal persediaan. Nah, kita tinggal klik saja tabel item number. Kita tab, kita masukkan dari HP dulu. HP di sini kuantitinya 20. Harganya 16 juta. Totalnya 320 juta. Tab lagi, akunnya kita isi
merchandise inventory. Yang kedua kita tab untuk Dell, ada 16 Dell, tab lagi harganya 12.500.000. Totalnya jadi 200 juta. Akunnya masih sama menggunakan merchandise inventory kayak gitu ya. Nah, kalau sudah selesai kita record saja dan kita bisa cek di item list ya. Di sini on hand-nya jadi terisi. Untuk yang Dell jadi 16, untuk yang HPP ataupun HP Pavilion atau HP Pavilion di sini jadi 20 gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah beres ya mempersiapkan data awal perusahaan. Berikutnya kita akan lanjut ke dokumen transaksi 1 gitu ya. Dokumen transaksi 1 di sini ada pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2017. Ya, jadi gini, untuk mengerjakan transaksi ada beberapa menu yang dapat kita gunakan ya. Ada akun, ada banking, ada sales, dan ada foodcast. Ya, kalau akun di sini bisa kita gunakan untuk transaksi penyesuaian, jurnal umum kayak gitu ya. Lalu banking di sini bisa kita gunakan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran yang tidak berhubungan dengan penjualan maupun pembelian. Ya. Lalu sales itu untuk penjualan, foodcast itu untuk pembelian. Oke. Kita akan kerjakan saja untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2017. Nah, karena memang di sini bukan merupakan transaksi penjualan dan pembelian, ini kita boleh masukkan di banking ya. Jadi banking ke spin. Untuk pay from akunnya di sini kita isi dengan cash in bank. Memonya kita isi pembayaran gaji, nomornya PKK 12-1 tanggal 1 bulan 12 2017, nominalnya 2.500.000. Untuk akunnya di sini bisa kita gunakan expense payable. Ya, bukan wage and sales karena di sini yang bulan November gitu ya. Jadi expense payable. Kita record saja. Lalu kita lanjut lagi ke dokumen transaksi 2. Nah, dokumen transaksi 2 di sini ini adalah dokumen transaksi penambahan ya. Dokumen transaksi 2 di sini ada bukti penerimaan kas, tetapi di sini ada kesalahan ya, soalnya ini bukan masuk ke penerimaan kas. Kalau penerimaan kas berarti harusnya ke receipt ya, receipt money, tapi di sini tidak ada kas ya. Ini tidak berhubungan dengan kas. Karena di sini kita hanya bertukar aktiva saja ya, karena di sini keterangannya pertukaran aktiva tetap equipment yang dimiliki perusahaan ditukar dengan equipment yang baru ya. Nah, ini kita masukkannya di akun lalu record journal entry gitu ya. Oke, di sini PKM 12-1 tanggal 1 bulan 12 2017. Memonya pertukaran aktiva. Untuk akunnya yang pertama kita input dulu aktiva atau equipment yang baru ya. Posisinya di debit karena equipmentnya baru. Berarti masuk ke perusahaan, nominalnya 63 juta. Lalu yang keduanya kita isi akumulasi. Akumulasinya bisa kita cek di soal di sini ya, di Mayub maksudnya. Kita bisa cek di soal di aplikasi Mayub. Di sini ada 16.500.000. Jadi kita input 16.500.000. Oke, kita cek lagi. Berikutnya equipment kembali. Equipment at cost ada di kredit. Kita cek dulu equipment yang ada di Mayub itu berapa yang dikeluarkan ya, yaitu 63.300.000. Kita input saja di sini 63.300.000. Nah, sisanya
Kondisinya masih ada selisih ya, senilai 16.200.000. Sisanya ini boleh kita simpan di gain loss gitu ya, senilai 16.200.000 gitu. Nah, ini kenapa tidak masuk ke banking atau Resipe Money? Karena memang di sini tidak berhubungan dengan cash in bank gitu ya. Karena kalau misalkan kita mengerjakan di banking lalu ke Resipe, di situ PayProm akunnya harus kita isi dengan cash in bank gitu ya. Berarti ada akun cash in banknya yang digunakan gitu ya. Tidak bisa dikosongkan cash in banknya. Oke, kita record saja. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi 3. Dokumen transaksi 3 di sini ada pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan, voucher kas kecil. Kita masukin di banking lalu ke spin. Untuk PayProm akunnya kita posisikan di petty cash dulu. Lalu keterangannya atau memonya kita pindahkan saja dari keterangan. Nomornya V12-1 tanggal 2 bulan 12 tahun 2017. Memonya amonnya 675.000. Dan akunnya boleh kita isi advertising expense. Kalau sudah, kita record saja, ataupun kita boleh cek jurnal sementaranya ya dengan menggunakan tombol kombinasi CTRL plus Ctrl plus R ya. Petty cash-nya di kredit, advertising expense-nya di debit. Kita record saja. Lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya, dokumen transaksi keempat. Dokumen transaksi keempat, di sini ada pelunasan faktur terhadap JBLX. Untuk mengerjakan dokumen transaksi 4, kita boleh kerjakan di sales ya. Dari sales ke Resipe Payment, kita masukkan JBLX. Lalu amount Resipe-nya itu 34.100.000. Untuk payment metodenya cash saja. Memo-nya kita copy saja dari keterangan yang ada di soal. Dan ID-nya BKM 12-2 tanggal 3 bulan 12 2017. Nah, di sini kita klik amount applied-nya dulu. Pastikan muncul 34.100.000, enter satu kali ya. Sampai out of balance-nya jadi 0, kita record saja. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini ada pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November 2017. Kita kerjakan di banking lalu ke spin. PayProm akunnya kita isi petty cash. Di sini ada voucher kas kecil. Kita isi petty cash. Memonya pembayaran rekening listrik dan telepon, itu saja. Nomornya V12-2 tanggal 4 bulan 12 2017. Nominalnya 975.000. Akunnya di sini jadi expense payable ya. Lalu kita record. Berikutnya di sini dokumen transaksi 6. Dokumen transaksi 6 di sini ada Digital LX. Digital LX ini adalah customer kita. Kalau customer berarti kita input di sales. Dari sales ada dua kemungkinan, ada enter sales dan ada Resipe Payment. Ya, kalau enter sales di sini bisa kita gunakan untuk transaksi penjualan tunai, penjualan kredit dan retur penjualan. Sedangkan Resipe Payment di sini bisa kita gunakan untuk transaksi pelunasan faktur piutang ya. Karena di sini merupakan transaksi penjualan kredit, jadi kita inputnya di enter sales. Jangan lupa sebelumnya layoutnya kita rubah dulu ke item, lalu kita klik OK. Kita sesuaikan customer-nya, kita isi Digital LX, terminnya N/30.
Lalu invoice-nya itu yang F12-1, tanggalnya tanggal 6 bulan 12 2017. Kita langsung ke ship. Di shipnya di sini boleh kita isi 9, lalu kita tab 3 kali 1 2 3. Kita pilih yang HPP dulu, sesuaikan ya HPP dulu. Harganya 18 juta. Lalu yang kedua 7. Oh ya maaf, ada yang sedikit terlewat di sini. Tax inklusifnya kita hilangkan dulu ya checklistnya, karena di sini ada pajaknya. Ini 18. Lalu yang kedua 7 tab 3 kali. 7 tab 3 kali. Lalu kita pilih Dell Inspiron, harganya 14 juta. Nah, sebelum di record kita harus sesuaikan dulu ya. Untuk subtotalnya 260 juta, ini sama ya. Lalu pajaknya 26 juta, total amount-nya 286 juta. Kalau sudah boleh kita record saja. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Itu dokumen transaksi ke 7. Dokumen transaksi 7 di sini ada pelunasan faktur. Lalu di sini ada PT Margonda. PT Margonda itu supplier. Berarti kita masukkan di podcast. Dari podcast ada dua kemungkinan, ada enter podcast dan ada pay bill. Kalau enter podcast boleh kita gunakan untuk transaksi pembelian tunai, pembelian kredit, dan retur pembelian. Sedangkan pay bills bisa kita gunakan untuk pelunasan faktur utang. Nah, ini sudah jelas ya di keterangannya di sini pelunasan faktur. Berarti ini boleh kita input di pay bills. Lalu suppliernya boleh kita isi dengan PT Margonda di sini. Lalu memonya kita sesuaikan saja. Nomornya BKK12-2, tanggalnya tanggal 6 bulan 12 2017. Amount-nya itu 28.600.000. Lalu monopage-nya kita klik sampai muncul nanti. Oh maaf, ada yang salah nih. 28 juta harusnya. Monopage-nya itu 28.600.000. Kita klik amount plate-nya, lalu enter satu kali, pastikan out of balance-nya itu jadi 0 gitu ya. Kalau sudah, kita record saja. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi 8. Dokumen transaksi 8 di sini ada nota kredit ya atas faktur F12-1. Kalau nota kredit berarti ini merupakan transaksi retur ya. Retur penjualan. Nah, cara mengerjakan retur penjualan ini kita harus input di sales lalu ke enter sales ya. Lalu kita input suppliernya di sini Digital Alex. Tapi tidak ada karena ini retur. Invoice-nya NK12-1. Tanggalnya tanggal 7 bulan 12 2017. Sama PO-nya nggak ada, kita langsung ke ship. Nah, karena di sini merupakan transaksi retur, dalam artian kita kembalikan, Digital Alex kembalikan kepada perusahaan kita, jadi di ship-nya itu harus menggunakan tanda min ya. Di ship-nya itu jadi min 2, tab 3 kali 1 2 3. Pilih yang HPP, harganya 18 juta. Yang kedua lagi min 1, tab 3 kali 1 2 3. Pilih yang Dell, lalu isi harganya 14 juta gitu ya. Nah, ini belum bisa kita record, kita harus sesuaikan I sell this itemnya dulu ya. Di sini ada panah kecil ya di sebelah kiri HPP dan
DI di item number, kita klik saja ya untuk yang app. Nah, I sell this itemnya itu kan sales, kita rubah dulu ke sales return. Begitupun juga dengan yang del, kita klik panahnya, kita sesuaikan dari sales menjadi sales return gitu. Kalau kita oke. Karena memang ini transaksi return, maka link akunnya pun harus kita rubah dulu ke sales return kayak gitu ya. Oke, kalau sudah, pastikan nominalnya totalnya sesuai ya, sama dengan yang ada di soal. Di sini sudah sama ya. 50 juta, 5 juta, 55 juta, ini sudah sama. Kita record saja. Nah, di sini belum selesai ya. Kita harus ke register dulu. Dari register kita ke return and credit. Di sini ada satu data return digital Alex min 55 juta. Kita apply to sell dulu. Untuk memonya boleh kita isi dengan return penjualan. ID-nya NK12-1. Tanggalnya tanggal 7 bulan 12 2017. Lalu di sini ada dua data ya. Nah, yang kita returnnya itu yang tanggal 6 F12-1. F12-1 berarti itu yang kedua ya. Jadi amount applied itu yang kita klik itu yang kedua. Enter satu kali. Pastikan out of balance-nya 0, kita record. Jadi ini amount applied-nya jangan asal isi ya. Kita harus sesuaikan tanggalnya mana yang di return dan invoice-nya yang mana kayak gitu ya. Kalau sudah, kita record saja. Jangan lupa kalau sudah di record, kita ke inventory, ke item list, lalu klik lagi panahnya untuk yang del, kita ganti lagi menjadi sales kembali untuk I sell this itemnya ya, jadi sales kembali. Begitupun untuk yang HPP, kita rubah kembali ke sales. Baik, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi 9. Di dokumen transaksi 9 di sini ada pembelian perlengkapan toko. Lalu di sini voucher kas kecil. Berarti ini masuknya ke banking lalu ke spin. Voucher kas kecil kita masukkan dulu petty cash. Di memonya boleh kita isi dengan nih. Memonya pembelian perlengkapan toko, lalu nomornya V12-3 tanggal 9 bulan 12 2017, nominalnya 900.000 dan akunnya boleh diisi dengan store supplies. Kita record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini ada bukti pengeluaran kas, keterangannya pelunasan faktur. Lalu di sini PT Sahabat Jaya. Nah, ini berarti masuknya Sahabat Jaya itu supplier ke Purchase lalu ke Pay Bills. Kita masukkan dulu PT Sahabat Jaya. Keterangannya boleh kita copy saja dari keterangan yang untuk memonya kita copy saja, masukin di sini. Lalu nomornya BKK 12-3 tanggal 9 bulan 12 2017, untuk nominalnya di sini 23.100.000. Lalu amount applied-nya kita klik, lalu di record saja. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 11. Dokumen transaksi 11 di sini ada PT Margonda, berarti pembelian. Kita ke enter purchase. Jangan lupa sebelum mengerjakan layout-nya, layout itu yang ini, kita rubah dulu ke layout item ya. Lalu kita masukkan PT Margonda. Nah, lalu terminnya di sini in a given, lalu 30 sampai jadi net 30 atau N30. Tax inklusifnya kita hilangkan checklistnya. Lalu nomornya F05, tanggalnya tanggal 10 bulan 12 2017, supplier invoice-nya 14A. Yang pertama 11 ya, ini kuantitinya. Tab 3 kali 1 2 3 untuk HPP ataupun HP.
harganya 16 juta. Oke, yang kedua 10 untuk yang Dell harganya 12.500 atau 12.500. Oke, kita sesuaikan. Di sini 301 juta, 30 juta untuk pajak dan totalnya 331 juta. Kalau sudah di record saja, pilih no. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi 12. Nah, dokumen transaksi 12 di sini kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang dikembalikan. Berarti ini retur ya. Lalu di sini juga ada nota kredit, retur pembelian. Kita masukin di enter put cash. Suppliernya kita isi dengan PT Margonda. Lalu nomornya itu NB -1, tanggalnya tanggal 11 bulan 12 2017. Supplier invoice nggak ada. Lalu billnya, nah karena memang di sini retur, jadi kita pada saat mengisi bill harus menggunakan tanda min ya. Di min 1 3 kali 1 2 3, pilih HP nominal 16 juta. Yang kedua min 2 untuk yang Dell nominal 12.500 ya. Pastikan di sini sama ya. 41 4.100.000 lalu 45.100.000. Lalu kita record saja. Setelah di record kita ke register. Dari register kita ke return and debit. Lalu update to put cash. Lalu di memonya kita isi dengan retur pembelian. Lalu ID-nya kita isi NB -1, tanggalnya 11 bulan 12 2017. Lalu kita isi amount of line-nya, enter. Pastikan out of balance-nya 0, kita record saja. Kita close, kita cancel. Lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi 13. Dokumen transaksi 13, bukti penerimaan kas diterima dari Digital Elex, pelunasan faktur. Berarti ini masuknya ke sales lalu ke receipt. Masukin di Digital Elex, nominalnya 180.400.000. Cash. Untuk memonya isi BKM 12-3, tanggalnya 12/12/2017. Nah, di sini yang kita lunasi itu, yang Digital Elex lunasi itu yang tanggal 6. Maka dari itu di sini monoflage-nya juga yang harus kita isi itu yang tanggal 6 yang bawah ya. Kalau sudah, kita record saja. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Nah, di sini ada penjualan tunai. Untuk penjualan tunai kita masukkannya di sales, lalu di enter sales. Kita klik panah customer-nya. Kita buat baru saja, namanya penjualan tunai. Lalu kita OK. Jangan lupa di sini diisi dengan penjualan tunai. Terminnya tidak ada. Nomornya KN 01, tanggalnya 13 bulan 12 2017. Customer PO 122. Lalu di sini 5 di 3 kali ya, 1 2 3. Untuk HP dengan harga 18 juta. Lalu yang keduanya 8 dengan harga 14.500.000 gitu. Oke, seperti biasa kita sesuaikan. Subtotalnya 206 juta, lalu pajaknya 20.600.000.
Lalu total amount-nya 226.600.000. Nah, di sini karena ini merupakan transaksi penjualan tunai, maka Pay Today-nya harus kita isi senilai ini nih, jumlah segini. Kita harus isi di Pay Today. Nah, pastikan balance due-nya itu jadi 0 seperti ini. Ini hanya yang tunai saja ya, Pay Today diisi. Kalau misalkan secara kredit ataupun retur, Pay Today tidak diisi kayak gitu ya. Silahkan di record. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi 15. Di sini ada digital Alex, pelunasan faktur, berarti masuknya ke sales lalu ke receipt payment. Digital Alex, harganya 28, cash, keterangannya kita copy saja biar lebih cepat. Lalu ID-nya BKM 12-4. Di sini tanggalnya tanggal 14. Nah, di sini yang dilunasi itu yang tanggal 29 ya. Yang tanggal 29. Berarti kalau tanggal 29 yang ini ya, yang atas ya, yang tanggal 29. Nah, yang F 1125. Jadi yang kita isi yang atas gitu ya. Pastikan balance due-nya itu, out of balance-nya itu jadi 0 ya, lalu kita record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini ada pembayaran PPN, berarti ini masukinnya ke banking, lalu ke spin. Lalu Pay From akunnya kita isi cash in bank. Memo-nya kita masukin yang keterangan saja. Nomornya BKK 12-4. Tanggalnya tanggal 15. Nominalnya 1.500.000. Akunnya di sini kita gunakan PPN payable. Lalu di record. Kita lanjut lagi. Berikutnya di sini ada voucher kas kecil, pengambilan pribadi private record drawing ya, senilai 1 juta. Ini masuknya ke spin, dari banking ke spin. Lalu kita isi dengan petty cash. Keterangannya seperti biasa kita copy saja. Nomor ceknya V12-5. Tanggalnya tanggal 26. Harganya 1 juta. Akunnya Raka Drawing. Oke, kita record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 18. Dokumen transaksi 18 di sini ada JBLX. Berarti ini transaksi penjualan. Kalau penjualan kita masukinnya ke sales lalu ke enter sales. Kita masukkan JBLX. Terminnya di sini 2/10 N/30. Berarti di sini kita klik panahnya. In a given ini 10, 30, 21. 10, 30, 21. Oke, lalu nomornya F12-2, tanggalnya tanggal 18. Smart PO-nya 123. Ship-nya 6. Untuk yang HP harganya 18.500.000. 4 untuk yang Dell harganya 15 juta. Nah, kita sesuaikan di sini subtotalnya 171 juta, sudah benar. Pajaknya 17.100.000. Oke. Maka totalnya jadi 188.100.000. Oke, kita record saja. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini ada PT Margonda pelunasan faktur. Berarti ini bisa kita kerjakan di Foodcash lalu di Paybill. Kita masukkan dulu PT Margonda. Memonya
BKK 12-5 tanggal 18. Amonnya 286 juta. Nah, kita langsung klik command flag-nya. Pastikan out of balance-nya 0 lalu di record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi ke-20. Oke. Dokumen transaksi 20 di sini ada bukti penerimaan kas diterima dari panen Alex. Keterangannya piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2017 atas nama pelanggan panen ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Jadi gini, sebelumnya panen Alex itu punya piutang ya senilai 12 juta ya. Tetapi panen Alex ini mengalami kebangkrutan gitu ya. Jadi perusahaan sudah menghapuskan piutangnya gitu ya. Dari 12 juta sudah dihapuskan menjadi sisanya di sini 3.300.000 untuk panen Alex. Nah, sedangkan di sini yang dilunasinya itu 60% ya. Senilai 7.200.000. Nah, ini tidak bisa kita kerjakan di sales lalu di save, ini tidak bisa karena pada saat kita buka panen Alex, nah di sini munculnya 3.300.000, sedangkan yang dibayarnya itu 7.200.000 gitu. Jadi ini tidak bisa dikerjakan di receive payment. Lalu bagaimana caranya? Bisa kita ke banking lalu ke receive money ya, bisa kita kerjakan di sini gitu ya. Oke, baik, kita akan coba saja deposito akunnya. Di sini kita isi dengan cash in bank. Lalu payornya di sini ke panen, lalu klik OK. Lalu amount receive-nya itu 7.200.000. Lalu ini cash saja. Memonya pembayaran piutang yang telah dihapuskan, itu saja ya. Lalu ID-nya PKM 12-5, tanggalnya tanggal 20 bulan 12 2017. Dan akunnya di sini kita isi atau kita gunakan allowance ya. Lalu kita record. Lanjut lagi. Berikutnya di sini ada PT Sahabat Jaya. Berarti ini transaksi pembelian. Untuk pembelian kita ke Purchase, lalu ke enter Purchase. Kita masukin dulu PT Sahabat Jaya. Lalu termnya seperti biasa, in a given. Lalu batas pembayarannya 30, jadi net 30. Lalu Purchase-nya di sini A17. Tanggalnya itu tanggal 22. Customer PO-nya 29B. Oke, di sini yang kita beli itu 12. Kita masukkan dulu di bill 12. Lalu di tab 3 kali 1 2 3. Untuk yang HP. Harganya 16.200.000. Lalu satu lagi 15 untuk yang Dell dengan harga 12.600.000. Oke, kalau sudah kita sesuaikan dulu subtotal, pajak dan total amount-nya di sini ya. 383.438.340. Lalu terakhir total amount 421.740. Lalu kita record. Pilih no saja. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi 22. Dokumen transaksi 22 di sini ada pelunasan faktur terhadap FA Makmur. FA Makmur itu supplier kita. Jadi kita masukinnya di Purchase lalu ke Pay Bill. Kita masukkan dulu suppliernya.
FA Makmur. Memonya kita boleh copy saja. Lalu nomornya BKK 12-6, tanggalnya tanggal 23, nominalnya 17.600.000. Lalu amount saja kita klik, lalu enter 1 kali, lalu pastikan out of balance-nya 0, kita record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya, itu 23. Di sini ada bukti penerimaan kas terhadap Maju Elex, keterangannya pelunasan faktur. Berarti ini masuknya ke sel lalu ke receive payment. Kita input dulu tadi Maju Elex, nominalnya 19.800.000. Pembayarannya cash saja. Memonya boleh kita copy seperti biasa. ID-nya BKM 12-6, tanggalnya tanggal 25. Lalu amount saja klik, pastikan out of balance yang ada di bawah ini jadi 0, lalu kita record. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya, 24. Di sini ada voucher kas kecil, perbaikan atap toko. Berarti ini masuknya ke banking lalu ke spin. Posisikan file from akunnya di petty cash. Memonya kita isi perbaikan atap toko. Nomornya V12-4, tanggalnya tanggal 17, nominalnya 500. Lalu akunnya ini boleh kita isi dengan other operating expense. Kalau sudah, kita record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Ini dokumen transaksi ke-25. Di sini ada Maju Elex. Maju Elex itu customer kita, berarti kita masukkannya di sales lalu ke enter sales karena ini merupakan transaksi penjualan. Enter sales, kita masukin dulu customernya ke Maju Elex. Lalu terminnya 2/10 N/30. Kita masukkan saja. Ini 10, 30, 2, 1. Lalu kita klik OK. Lalu invoice-nya itu F12-3, tanggalnya tanggal 27. Customer PO-nya 124. Lalu kuantitinya 15, tap 3 kali, 1, 2, 3. Pilih yang HP atau HP. Harganya 18 juta. Lalu yang kedua 10 untuk yang Dell dengan harga 15.500.000. Oke, kita sesuaikan dulu saja. 425 juta, 42.500.000, 467.500.000. Sudah sesuai, kita record saja. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 26. Ini tinggal 2 dokumen transaksi lagi ya. Ini berikutnya dokumen transaksi pembelian ya. Ini FA Makmur itu supplier kita. Ini masuknya kalau pembelian ke Putcash lalu ke enter Putcash. Kita masukkan dulu suppliernya ke FA Makmur. Terminnya N30. Putcash-nya itu G11. Tanggalnya tanggal 29. Supplier invoice-nya 34C. Untuk yang pertama, bill-nya 12, tap 3 kali, 1, 2, 3. Untuk yang HPP dengan harga 16.400.000. Lalu kedua 11, tap 3 kali, 1, 2, 3. Untuk yang Dell harganya 12.400.000. Oke, kalau sudah kita sesuaikan seperti biasa. 333.200.000, 33.320,
366.520. Kita record, pilih no, cancel. Kita kerjakan yang dokumen transaksi terakhir. Dokumen transaksi terakhir yaitu dokumen transaksi 27. Di sini bukti pengeluaran kas, ya, pembayaran angsuran bulanan, pinjaman jangka panjang loan dari Bank Mandiri ditambah bunga. Oke. Kita masukinnya ke banking, lalu ke spin. Input dulu file from akunnya cash in bank. Lalu memonya kita pindahkan saja dari keterangan. Nomornya di sini BKK 12-7. Tanggalnya tanggal 30. Nominalnya 19 juta. Oke. Untuk akun yang pertamanya di sini ada 2 akun ya. Akun yang pertama yaitu yang pinjamannya, akun kedua itu bunganya. Untuk pinjamannya di sini kita pakai akun Bank Permata Loan senilai 16 juta. Kedua di sini ada bunga. Bunganya interest expense ya. Nominalnya 3 juta. Maka nanti jadi balance jadi 19 juta ya. Out of balance-nya juga jadi 0. Kalau sudah kita record saja. Nah, kayak gitu ya. Mungkin untuk pengerjaannya sampai di sini saja. Untuk penyesuaian nanti akan saya sematkan link videonya ya di deskripsi. Silakan boleh lanjutkan dengan cara klik link yang ada di deskripsi juga kayak gitu. Baik, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.